pembelajaran kita agar menuju ke abad 21 gitu Pak. Oke. Kemudian Bapak ngerti nggak tentang problem based learning atau Problem based learning, PBL ya Pak? nggak tahu saya, yang penting Ya, problem based. pokoknya PBL, kalau problem based learning itu PBL. Apa itu? Ya dia tuh mengulas pada permasalahan-permasalahan yang ada di materi kita, terus kita kembangkan, terus misalnya apa sih permasalahan, terus apa sih jalan keluarnya gitu deh kalau dalam pembelajarannya itu Pak. Jadi gini, itu theoretical ya, teori ya. Tapi saya itu mau tahu PBL itu sudah masuk betul dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu, gitu ya. Itu penting bagi saya. Jadi jangan hanya teori PBL, tetapi apakah PBL itu memang betul-betul sudah diterapkan untuk konteks kasus-kasus pembelajaran Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya Pak Dana Indra, kira-kira Bapak ketika mengajar misalnya PAI atau ilmu agama ini di sekolah, itu bagaimana Pak pembelajaran yang disebut PBL itu? Prakteknya gimana? Coba dikasih satu kasus gitu coba. Siap, Pak. Untuk PBL itu sendiri Pak, kita kan mengajar di kelas Pak. Seandainya permasalahan anak itu dalam ranah membaca Al-Quran Pak. Terkadang anak itu banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan huruf hijaiyah saja tidak tahu Pak. Disitulah untuk permasalahan yang akan kita hadapi sebagai seorang guru, untuk mencari solusi bagaimana supaya anak tersebut dapat mengetahui huruf hijaiyah, kemudian cara menyambung daripada huruf hijaiyah itu menjadi kata-kata supaya menjadi pembacaan dalam Al-Quran nanti Pak. Jadi penyelesaiannya itu bentar Pak, itu PBL itu Bapak yang ngerjain masalah anak. itu, menyelesaikan masalah, atau anak Pak? Anak Pak, nanti dibuat kelompok. Coba diyakinkan saya bahwa kegiatan itu betul-betul anak yang menyelesaikan masalah itu. Bagaimana cara mengorganize pembelajarannya itu? Iya Pak. Tema pembelajaran apa coba? Ya, nanti kan seandainya kita mengadakan materi ini tentang Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 kemarin Pak ya. Ada beberapa siswa itu yang tidak bisa membaca huruf hijaiyah, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Nanti saya buat kelompok kepada anak-anak itu. Nanti ada anak-anak yang pandai mengaji itu Pak ya, pandai membaca Al-Quran. Nanti digabungkan anak yang tidak bisa tadi dengan anak yang bisa tadi, supaya anak yang tidak bisa tadi dapat belajar kepada anak yang bisa mengaji tadi Pak. Untuk huruf hijaiyah diajarkan seperti itu Pak. Di mana PBL-nya Pak? Yang pembelajaran berbasis problem. Masalahnya itu kan sebenarnya lebih ke project sebenarnya. Ya, anak yang project based learning. Anak yang tidak bisa membaca Al-Quran itu Pak, itu masalah juga Pak. Ya, tapi masalah itu harus diselesaikan oleh anak itu sendiri. Jadi ada semacam proyek yang dibuat sehingga ada satu masalah, kemudian anak diajarkan cara tahapan-tahapan menyelesaikannya, lalu kemudian anak-anak itu diminta untuk menjelaskan apa yang sudah dia riset, apa yang sudah dia temukan. Itu sejatinya yang disebut dengan problem based atau project based learning. Itu ya. Nah, maksud saya siapa di sini, kalau ada mungkin nilainya akan bagus ini, siapa di sini yang bisa menunjukkan ada satu kasus pembelajaran, tapi betul-betul ini pembelajaran berbasis problem. Jadi ada semacam problem yang ditemukan siswa, kemudian siswa menyelesaikan masalah itu, mencari solusinya, kemudian mendeskripsikannya, menerasikannya, kemudian menjelaskannya di kelas ya tentang proyek, tentang problem itu. Siapa di sini yang sudah pernah? Kalau itu yang disebut dengan PBL itu sebenarnya. Siapa di sini? Ini guru-guru apa ini? Guru SD atau guru apa ini? Guru SMP Pak. Nah, guru SMP masih baca tulis Quran, ya Allah. SMK Pak. SMK Pak. SMK Pak. Kasus lain lah, kasus-kasus lain yang agak menarik kan gitu. Pak, coba Pak, saya Pak. Coba Ibu Eni ya, Ibu Eni coba. Iya, coba Pak ya.
kemarin saya itu menerapkan PBL pada materi perkelahian, menghindari perkelahian antar pelajar, Nah, oke, minuman oke, oke, keras, bagus, bagus. Yuk. ya. Nah, itu saya menampilkan beberapa contoh gambar yang berkaitan dengan materi dan materi di dalam PowerPoint yang saya buat semaksimal mungkin. Habis itu saya menjelaskan tapi tidak secara detail dan siswa saya minta untuk mencari ketentuan-ketentuan yang sudah saya siapkan terhadap gambar-gambar dan PowerPoint yang sudah saya bikin, Pak. Apa yang menjadi Nah, problem yang Ibu yang diangkat siswa apa? Problem apa yang untuk diangkat, diselesaikan? ya, yang diangkat itu salah satunya memecahkan masalah tentang kelahian antar pelajar. Misalnya, cara menghindarinya itu, terus Iya, kan hukum yang banyak itu. didapat. Misalnya apa yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar pelajar. Jadi siswa Iya, itu kan disuruh mencari masalah, lalu iya, Pak. mencari itu kan bisa mewawancarai orang yang Iya, berkelahi itu. iya, Pak. Jadi wawancara atau mengamati orang-orang yang sedang berkelahi, gitu kan? Iya, Itu Pak. yang Tapi disebut kemarin, dengan problem based learning. Jadi iya, investigation itu penting sekali, ya. Misalnya tentang Pak. banjir. Kalau Iya, perkelahian mungkin tidak sampai ke aksinya karena sulit ya. Paling mereka iya, Pak. kekerasan. Coba dicari kasus misalnya yang memang siswa bisa menemukan solusi sebab banjir, sebab kebakaran, sebab terjadinya perceraian di rumah tangga. Itu kan banyak yang bisa bisa dijadikan proyek dan siswa itu mewawancarai, dia mengamati. Nah, kemampuan siswa diajarkan mewawancarai itu sebenarnya yang diinginkan oleh kegiatan pembelajaran itu. Iya, Pak. Itu loh. Ibu ada nggak kegiatan apa yang dilakukan siswa untuk mencari solusinya? Ini kemarin tuh ada bukan cuma tentang perkelahian, tapi ada minuman keras sama narkoba, Pak. Tapi Ya, yang ya, dicari, apa? Terus apa ya yang 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 dicari di itu eh, cara menghindarinya, mengetahui dampak negatifnya itu yang kami cari kemarin, Pak. iya apa yang mencari menghindari dampak negatif dari mana mereka tahu itu kalau tidak melakukan riset? Risetnya antar sesama kelas, beda kelas, Ya saling itu. tanya. Nah, itulah bedanya PBL di kita sembarangan begini dengan PBL di luar negeri. Kalau anak-anak di Inggris ada tugas begitu, dia dilepas di lingkungan dia mencari, mewawancarai polisi, dengan korban-korban narkoba. Jadi mereka serius. Iya, Pak, ini tidak sampai ke sana ini, Pak. Nah, itulah bodohnya kita di Indonesia. Ini guru-guru kita tuh nggak ada yang benar mengajar itu. Jadi PPG ini kayak gini-gini aja. Saya malas. Kalau saya sudah membandingkan pembelajaran di luar dengan di kita ini udah kacau banget. Namanya PBL tapi di kelas saja. Kecuali dia boleh di kelas, tetapi dia harus disiapkan dengan perangkat-perangkat internet. Jadi Ya, dia bisa ada itu, mengakses Pak. jurnal, bisa Iya. mengakses situs-situs misalnya dari BNN tentang data mengenai korban narkoba dan lain-lain. Dan data itu siswa yang mengakses karena ini data untuk I- riset mereka. Tapi kalau Iya, tidak, Pak. itu berarti tidak sampai tuntas. Gitu. Oke? Iya, Nah, Pak. Iya, itu Pak. yang selanjutnya saya ingin bertanya tentang apa itu yang dimaksud dengan active learning. Pernah nggak dengar active learning ini? Pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif. Ya, Ibu Eka Susanti, coba Ibu jelaskan apa itu pembelajaran aktif atau active learning itu. Ya, Pak. Menurut saya, Pak, ya, pembelajaran aktif itu ketika siswa itu bisa mencari ataupun bisa mengembangkan dan bisa memberi solusi dengan apa yang dia suatu masalah gitu, Pak. Jadi suatu masalah itu bisa siswa
aktif dalam pembelajaran dan dia bisa mencari solusi dari apa yang menjadi suatu permasalahan gitu Pak. Active learning.